Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, hari ini kita melanjutkan materi mata kuliah biostatistik. Ini materi terakhir yang eh, harusnya disampaikan di pertemuan offline, tapi karena pertemuan offline saya alihkan menjadi nanti kita praktek melakukan uji-uji yang kita pelajari selama ini menggunakan software SPSS. Kalau selama ini kita menggunakan Excel, maka nanti di dua pertemuan terakhir yang offline itu, yang pertemuan tatap muka, itu nanti kita latihan. Jadi mahasiswa membawa laptop masing-masing yang sudah terinstall SPSS. Jadi pastikan nanti ketika pertemuan offline 2 kali itu, untuk setengah kelas, membawa laptop yang sudah terinstall SPSS. Dan nanti kita coba melakukan uji-uji baik dari uji T, ANOVA, kemudian yang non-parametrik ini dengan software SPSS. Dengan harapan nanti ketika kalian mengolah data-data penelitian tidak lagi bingung karena sudah melakukannya di mata kuliah ini. Baik, untuk materi terakhir ini kita melakukan uji beda untuk data-data yang sifatnya non-parametrik. Jadi kemarin itu uji T, kemudian ANOVA, baik one way dan two way itu untuk data-data yang sifatnya parametrik. Nah, di materi terakhir ini kita membahas atau mengkaji uji untuk tentang beda mean atau median untuk data-data yang sifatnya non-parametrik. Baik, kita sedikit mengingat apa itu data non-parametrik. Data non-parametrik adalah merupakan data yang tidak terdistribusi normal. Artinya ketika kita uji normalitasnya atau melalui normality test, baik Fisher ataupun uji-uji lainnya, dia tidak, hasilnya adalah menyimpulkan bahwa data itu tidak terdistribusi normal. Maka tidak bisa menggunakan uji T untuk 2 kelompok atau ANOVA untuk yang lebih dari 2 kelompok. Maka digolongkan sebagai data non-parametrik dengan uji yang berbeda juga harusnya. Kemudian data non-parametrik ini umumnya berupa data ordinal atau interval. Jadi tidak continue ya, seperti halnya data-data parametrik. Ini umumnya didapat dari biasanya hasil survei. Survei itu biasanya sifatnya datanya adalah non-parametrik. Nah, data non-parametrik ini ada 2 kelompok juga, karena data itu selalu ada 2. Ada yang sifatnya berpasangan, nanti menggunakan uji Wilcoxon sign rank test. Tanpa kalau sifatnya independen, artinya tidak berpasangan ya, 2 kelompok yang berbeda. Itu menggunakan uji Mann-Whitney U. Jadi nanti ada menggunakan uji U dengan metode Mann-Whitney. Nah, pertama kita masuk ke uji pertama, yang data yang sifatnya berpasangan menggunakan uji Wilcoxon sign rank. Nah, kita pendahuluan dulu. Pertama kali uji ini dipenangkan oleh Frank Wilcoxon. Nah, ini foto Frank Wilcoxon pada tahun 1945. Jadi kita baru merdeka, mereka sudah melakukan uji-uji statistik. Maka disebutlah sebagai uji Wilcoxon. Nah, tipe datanya adalah data-data yang bisa di-ranking namun tidak memiliki nilai ukur yang mutlak. Jadi gitu ya. Makanya rank test nanti menggunakan ranking yang dibandingkan. Nah, karena ini sifatnya data berpasangan, dilakukan pada objek yang sama. Jadi objek yang sama mengalami atau diberi perlakuan yang berbeda. Nah, kita ingin lihat apakah perlakuan yang berbeda itu menghasilkan hasil yang berbeda, tetapi pada objek yang sama. Nah, ada beberapa syarat atau asumsi yang harus dipenuhi ketika uji Wilcoxon ini. Yang pertama, variable dependent atau variable terikat itu berskala datanya ordinal. Ini sudah dijelaskan oleh Bu Nani seperti apa data ordinal atau interval. Tetapi syaratnya tadi tidak terdistribusi normal. Kemudian variable independent atau variabel bebasnya terdiri dari 2 kategori yang bersifat berpasangan. Itu ya, untuk kelompok yang sama, tapi mengalami 2 perlakuan yang berbeda. Bentuk dan sebarannya adalah simetris. Jadi sebaran datanya itu simetris, tidak menumpuk di satu sisi maksimal atau minimalnya. Nah, ada contoh kasusnya. Jadi seperti biasa kita membahas tentang perhitungan dengan manual. Nanti di pertemuan offline kita
melakukan pengujiannya dengan bantuan SPSS. Jadi di teori ini kita membahas dasar-dasar perhitungannya, kenapa nilai itu muncul. Nanti di SPSS-nya kita langsung menggunakan agar kalian paham bagaimana sih riwayat atau kronologi nilai-nilai itu muncul dan dijadikan patokan dalam menyimpulkan uji-uji yang kita lakukan. Ini ada penelitian yang ingin mengetahui pengaruh dua perlakuan atau treatment pada 12 kelompok uji. Dia ada 12 subjek ya. Kemudian diberi dua perlakuan. Maka ini cepatnya datanya berpasangan karena berada pada objek yang sama. Nah, setelah diuji datanya berdistribusi tidak normal, maka nanti ketika melakukan uji itu, uji pertama itu selalu uji normalitas, kemudian yang kedua uji homogenitas. Nanti kita coba praktekkan di 2 pertemuan terakhir. Datanya ditampilkan seperti ini, jadi ada 12 grup atau 12 kelompok yang mengalami perlakuan pertama atau treatment 1 dan mengalami treatment kedua atau perlakuan kedua. Nah, kita ingin melihat nih, apakah kedua perlakuan ini memberikan khasnya di non-parametrik itu yang dikaji adalah min-nya. Nah, kita masuk ke perhitungannya. Perhitungan pertama adalah kita harus menghitung selisih antara kedua treatment itu, maka dikurangkan nilai treatment 2 dengan nilai treatment 1. Hasilnya seperti ini, difference itu berarti perbedaannya. 4 kurang 2,5 dapatnya 1,5, 5,6 kurang 3,5 dapatnya 2,1, dan seterusnya. Kalau minus tetap ditulis minus. Setelah itu, kita urutkan nilai-nilai ini, tetapi tanpa memperhatikan minus dan plusnya. Jadi kita urutkan sesuai angkanya. Tidak kita, untuk di tahapan kedua ini, kita mengabaikan atau tidak memperhatikan nilai minus dan plusnya. Maka diurutkan sesuai nilai-nilainya. Nah, pengurutan ini kemudian kita sebut sebagai ranking. Nah, urutan ini kemudian pengurutan ini disebut sebagai ranking atau rank. Karena Wilcoxon ini pengujian berdasarkan ranking. Nah, setelah dapat ranking 1 sampai 12, karena ada 12 data, kemudian kita lanjutkan. Nah, kita tambahkan kolom ketiga. Kemudian di kolom ketiga ini cantumkan tanda minus dan plus sesuai hasil perhitungan di tahapan pertama. Jadi rankingnya tetap, tapi kita beri ada yang minus, ada yang plus sesuai hasil perhitungannya. Nah, seperti ini. Rankingnya sama, nilainya sama, tapi kita beri tandanya. Ada yang negatif sesuai hasil pengurangan di tahapan pertama tadi. Ada yang positif. Nah, berikutnya apa? Nah, kita jumlahkan nilai rankingnya. Jadi rank yang ini, bukan difference-nya. Bukan selisihnya, tapi ranking ini untuk yang tanda-tanda yang sama. Minus dengan minus, plus dengan plus. Maka ada W minus. Karena ini uji Wilcoxon, maka kodenya W. Gitu ya. Karena Wilcoxon ini yang mencetuskan, maka parameternya dilambangkan dengan W negatif sesuai tandanya, dan W positif. W negatif ada berapa? Ranking 1, ranking 2, dan ranking 4. Maka 1, 2, dan 4. Ini maaf, harusnya 4. 1, 2, dan 4. 1 tambah 2 tambah 4 itu 7. Ini maaf, ini harusnya 4. Nah, kemudian W yang positif ada berapa? Ada ranking 3 ya. Nah, kemudian 5 dan 6 ini angkanya sama ya. 1,5 dan 1,5. Jika ada dua data yang sama, maka rankingnya itu tidak 5 dan 6, tetapi 5 tambah 6 dibagi 2. Tergantung berapa yang sama. 5 tambah 6 dibagi 2, maka kedua-duanya disebut sebagai ranking 5,5 dan 5,5. Karena 11 bagi 2 itu 5,5. Maka kedua ranking ini tidak ranking 5 dan 6 karena nilai selisihnya sama, maka ini 5,5, ini 5,5, langsung lompat ke 7. Begitu cara membuat ranking. Jika ada nilai selisihnya sama, maka dibagi. Maka yang positif itu ada ranking 3, ini ranking 5,5, ranking 5,5, 7, 8, sampai 12. Dijumlahkan didapatlah 71. Jadi W negatif itu 7, W positif itu 71. Nah, kemudian kita apakan nilai-nilai ini 7 dan 71.
Kita bandingkan nilai paling kecil antara 7 dan 71, paling kecil mana? Paling kecil adalah nilai 7. Maka 7 yang kita pakai. Dengan nilai W kritis di tabel. Nah, ada tabel W, bisa dicari di internet atau Google. Nah, nilai W sesuai dengan jumlah data. Jumlah data kita ada 12, maka cari di W di two-tail atau dua arah, karena kita belum mengetahui pengaruhnya positif atau negatif. Ya, itu kita ingat lagi penjelasan tentang satu arah dan dua arah. Jika kita tahu arahnya menaikkan atau menurunkan, maka itu ujinya satu arah. Tapi kalau kita tidak tahu pengaruh dari perlakuan itu, kita tidak punya dugaan, maka kita gunakan uji dua arah. Uji dua arah two-tail, kemudian signifikansinya 0,05 atau alfanya 0,05 dengan N sebanyak 12 sesuai rankingnya. Maka didapatkan nilai W kritis adalah 13. Nah, bagaimana menyimpulkannya? Jika W hitung kurang dari W tabel, maka tidak ada perbedaan signifikan. Jika W lebih dari W tabel, maka ada perbedaan yang signifikan. Ini W hitung kita 7, W tabel kita 13. Nah, maka nilai W paling kecil adalah 7, nilai W tabel dengan alfa 0,05 dan N-nya 12 adalah 13. 7 itu kurang dari 13. Oleh karena W kurang dari W tabel, maka kesimpulannya adalah tidak ada perbedaan yang signifikan dalam median kedua perlakuan. Jadi, perbedaan parametrik dan non-parametrik. Kalau parametrik kemarin itu yang dibandingkan adalah min-nya atau rata-ratanya. Tapi kalau di dalam non-parametrik yang sering dibandingkan adalah mediannya. Median itu adalah nilai tengah. Ya, di sebaran data itu kita mengetahui nilai minimum, nilai maksimum, kemudian ada min itu rata-rata, median itu nilai tengah dari sebaran data. Nah, yang dibandingkan dari dalam non-parametrik adalah nilai median ini. Maka kesimpulannya juga adalah tidak ada perbedaan signifikan dalam median atau nilai tengah dari kedua perlakuan. Ini untuk uji Wilcoxon data yang sifatnya berpasangan. Nah, jika data tidak berpasangan, ada dua data non-parametrik yang tidak berpasangan, maka digunakan uji Mann-Whitney U atau U. Nah, kita pendahuluan dulu, kita cek sejarahnya dulu. Nah, uji Mann-Whitney pertama kali digunakan juga oleh tadi Wilcoxon itu, mengenalkan pada tahun 45, jadi mirip-mirip sebenarnya ujinya, tapi nanti kita lihat bedanya. Bedanya sekarang mulai dipisahkan. Yang tadi Wilcoxon murni itu untuk data yang sifatnya berpasangan, kalau ini Mann-Whitney ini untuk data yang sifatnya independen. Kemudian diperluas ujian tadi oleh White di tahun 52. Kemudian Mann dan Whitney, Mann ini yang atas, ini fotonya, dan Whitney ini yang bawah pada tahun 47. Itu mempertimbangkan sampel yang berbeda. Jadi sampel kecil dan dimensi berbeda itu artinya dua kelompok yang berbeda. Maka sekarang Wilcoxon itu khusus untuk data yang sifatnya berpasangan, sementara yang sifatnya independen atau data tidak berpasangan itu lebih digunakan uji Mann-Whitney ini. Nah, ada beberapa syarat juga yang harus dipenuhi di dalam uji Mann-Whitney. Yang pertama, skalanya sama, tadi ordinal, interval, atau rasio. Berasal dari dua kelompok, hanya dua ya. Maka komparasi uji Mann-Whitney dan Wilcoxon itu adalah uji T. Jadi ketika tidak datanya bersifatnya tidak normal, tidak bisa pakai uji T, maka digunakanlah kalau dia berpasangan itu tadi Wilcoxon, kalau dia independen itu dengan Mann-Whitney. Nah, kalau dia lebih dari 3 kelompok, yang kalau di parametrik itu pakai ANOVA kemarin, kalau di non-parametrik, maka digunakan ujinya adalah uji Kruskal-Wallis. Ini tidak kita bahas lebih lanjut. Ini mungkin kalian dapatkan di materi di tingkat yang lebih tinggi lagi nanti. Mungkin di sarjana atau yang di pasca sarjana. Nah, jadi untuk Mann-Whitney harus dari dua kelompok yang sifatnya independen, tidak berhubungan antara dua kelompok itu. Nah, variabelnya ini tadi ya, kelompok yang berbeda atau tidak berpasangan. Nah, variansnya itu sama atau homogen. Maka nanti akan ada uji homogenitas dengan bantuan SPSS. Nah, kalau dia distribusi tidak nomor, maka uji homogenitasnya yang dilakukan adalah Levens test. Kalau F digunakan kalau asumsinya normalitas. Uji data yang sifatnya parametrik.
Ini syarat-syarat yang harus dipenuhi. Nah, sekarang kita contoh kasus. Ini ada data. Suatu uji klinis fase 2. Jadi uji klinis itu kan ada beberapa fase atau beberapa tahap. Nah, ini fase 2. Menyelidiki efektivitas obat baru untuk mengurangi gejala asma pada anak-anak. Obat barunya itu dilambangkan sebagai new drug. Kemudian ada kontrol negatifnya. Ini sudah akan pelajari di farmakologi. Ada placebo. Kelompok placebo itu adalah ya dikasih obat juga, tetapi tidak ada isi zat aktifnya. Ya hanya zat pengisi tapi si penerima itu tidak tahu dia masuk di kelompok placebo atau kelompok obat. Jadi dia konsumsi saja. Dan dia melaporkan gejala asmanya berapa kali yang terjadi. Sebanyak jumlahnya 10 peserta untuk dibagi 2 kelompok, maka 5-5 diacak untuk menerima obat baru dan atau berarti kalau dia obat baru atau placebo dibagi 2. Kemudian mencatat berapa kali dia sesak napas selama 1 pekan setelah menerima obat yang diberikan, baik placebo ataupun obat baru. Datanya di bawah. Jadi placebo itu ada yang 7 kali, ada yang 5 kali, dan seterusnya. New drug itu atau obat yang baru akan diuji ini ada yang 3 kali, ada yang sekali. Nah, sekarang kita menghitungnya. Mirip seperti Wilcoxon, ini juga berdasarkan ranking, maka kita urutkan. Ini datanya tadi, kemudian kita urutkan. Kita urutkan dulu, urutan angkanya dulu, nilainya. 1, 2, 3, 4 ada 2 kali muncul. Baik di new drug dan placebo, maka 4 muncul di kanan dan kiri. Kemudian 5 muncul di kiri. 6 juga 2 kali muncul, maka 6 ada di kiri dan kanan. Kemudian ada data 7 dan data 12. Ini nilai-nilainya dulu kita urutkan. Kalau ada keduanya berarti juga muncul berpasangan gitu ya, tidak atas bawah. Nah, kemudian kita rankingkan sesuai urutan 1, 2, 3. Nah, karena 4 muncul 2 kali, maka 4 dan 5 ditambahkan, dibagi 2. Dapatnya 9. 9 dibagi 2, dapatnya 4,5 kiri dan 4,5 kanan. Jadi rankingnya sama. Kemudian 6, di ranking ke-6. Karena 4 dan 5 tadi sudah ditambahkan, maka berikutnya adalah ranking 6. Kemudian ranking 7 dan 8 juga sama. Nilainya 6, maka 7 dan 8 ditambahkan, kemudian dibagi 2. Dapat masing-masing di nilai ranking 7,5, di kiri juga ranking 7,5. Kemudian karena 8 sudah diambil di sini, maka kemudian ada ranking ke-9 dan ranking ke-10. Berarti ranking itu harus sesuai dengan jumlah data. Data 10, maka rankingnya 10. Data 12, berarti rankingnya juga 12. Kita sudah punya ranking, kemudian kita apakan? Kemudian dihitung nilai U, karena Mann-Whitney U test tadi, maka nilai U, kalau Wilcoxon tadi adalah W. Maka dihitung nilai U1 untuk kelompok 1 atau placebo, kemudian dihitung nilai U2 untuk kelompok 2 atau obat barunya, new drug-nya. Rumusnya seperti ini, N1 kali N2 tambah N1 kali N1 plus 1 dibagi 2 dikurang R1. Apa itu R1? Jumlah ranking untuk grup pertama, rumusnya sama, hanya berbeda di pembilang ini, kemudian dikurang R2. R2 itu adalah juga sum atau jumlah dari ranking di grup 2. Dimasukkan, didapat nilainya U1 adalah 3, U2 adalah 22. Ya, U1 itu 3, U2 adalah 22. Nah, mirip seperti Wilcoxon, maka kita membandingkan nilai U paling kecil. Tadi ada 3 dan 22, maka yang dipakai adalah 3. Nah, kalau U3 tadi kurang dari sama dengan U tabel, maka ada perbedaan median yang signifikan. Tapi kalau lebih besar dari U tabel, maka tidak ada perbedaan yang signifikan antar kedua kelompok. Ini juga yang dibandingkan adalah mediannya. Kita lihat tabel untuk Mann-Whitney. Karena Mann-Whitney sedikit berbeda dari Wilcoxon. Karena ada 2 kelompok, maka ada N1, ada N2. N1 kita 5, N2 kita juga 5. Maka dicari 5 dan 5 untuk alfa kita pakai 0,05 yang standar. Maka didapatkanlah adalah 2. Pertemuan 5 dan 5 untuk alfa 0,05. Jadi U tabelnya adalah 2, sementara U hitung kita tadi adalah 3. Nah, U kita tadi dapatnya 3, U tabel itu 2. Nah, karena U lebih dari U tabel, maka disimpulkan tidak ada perbedaan median yang signifikan antara kedua kelompok. Nah, berarti
karena tidak ada perbedaan karena U-nya lebih besar dari U tabel, maka simpulkannya adalah tidak ada perbedaan median. Jadi memang untuk parametrik ini yang dibandingkan adalah mediannya antar dua kelompok. Ini materi untuk uji beda non parametrik. Nanti kalau mahasiswa yang melakukan penelitian kemudian ternyata tidak lolos uji normalitas, maka uji T untuk dua kelompok atau ANOVA untuk lebih dari dua kelompok itu tidak bisa digunakan. Harus menggunakan uji kalau berpasangan dia Wilcoxon, kalau dia tidak berpasangan itu menggunakan Mann-Whitney. Nanti kita coba menggunakan SPSS, bagaimana mengolah data-data dengan menggunakan bantuan program SPSS. Yang teori ini kita memahami bagaimana si angka itu muncul dan bagaimana menyimpulkannya. Baik, sampai di sini materi untuk uji beda parametrik yang merupakan materi terakhir dari mata kuliah biostatistik. Sampai bertemu hari Senin ke depan di pertemuan tatap muka. Jangan lupa siapkan laptop dengan yang sudah terinstall SPSS di dalamnya. Jadi kalau belum menginstal silakan minta ke temannya, install kemudian pastikan bisa berjalan. Nanti kalau tidak hari Sabtu, hari Minggu saya berikan datanya yang akan kita olah bersama-sama di kelas. Jadi nanti kita belajar sama-sama. Jika ada yang masih bingung, kita nanti telusuri bagaimana mengelola datanya dan bagaimana menyimpulkannya. Karena nanti akan sangat berperan ketika kalian melakukan penelitian KTI. Karena biasanya diminta ada uji statistiknya, baik yang survei maupun yang di lab. Baik, saya akhiri itu pertemuan hari ini. Sampai bertemu di pertemuan tatap muka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang.